QS Al-Araf, ayat 121 melanjutkan, adegan sujud itu dengan sebuah pengakuan agung. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi di dalam Al-Quran, pengakuan seperti ini menandai kelahiran, kesadaran, baru sebuah jiwa yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Jika direnungi melalui kedalaman rasa Rumi, ayat ini bukan hanya tentang iman, tetapi tentang kepulangan. Dalam pandangan Rumi, seluruh perjalanan manusia sebenarnya adalah perjalanan kembali dari keterpisahan menuju sumber. Bayangkan, seruling bambu yang sering ia gambarkan, ia merintih bukan karena rusak, tetapi karena terpisah dari rumpunnya. Begitu pula hati manusia, ia gelisah sampai mengenali asalnya. Hakikat pertama, iman sejati lahir dari pengalaman, bukan sekadar argumen. Para penyihir tidak sedang berteori. Mereka menyaksikan. Tasawuf menyebutnya zauq, rasa langsung, seperti madu. 1000 penjelasan tidak akan menggantikan satu tetes yang benar-benar disentuh lidah. Marifat selalu bergerak dari kepala ke hati, lalu ke seluruh keberadaan. Hakikat kedua, pengakuan adalah rebahnya kesombongan terakhir. Mengatakan kami beriman berarti meruntuhkan identitas lama. Ini bukan perubahan kecil. Ini metamorfosis batin. Rumi sering memberi isyarat lembut. Luka adalah tempat masuknya cahaya. Keruntuhan citra diri ternyata menjadi pintu kelahiran spiritual. Hakikat ketiga, Tuhan disebut Rob al-Alamin, Tuhan seluruh alam. Kesadaran ini memperluas hati. Allah bukan hanya Tuhan dalam ritual, tetapi Tuhan dalam napas, waktu, kehilangan, pertemuan, bahkan dalam kebingungan. Ketika ini mulai terasa, hidup tidak lagi tampak acak, semuanya menjadi bahasa ilahi. Ada paradoks yang menawan. Saat seseorang mengakui kebesaran Tuhan, ia justru menemukan keluasan dalam dirinya. Inti makrifat dari ayat ini, iman bukan sekadar percaya bahwa Allah ada, tetapi menyadari bahwa tidak ada tempat yang kosong darinya. Pada tahap ini, pencarian berubah arah. Bukan lagi di mana Tuhan, melainkan bagaimana aku bisa tidak melihatnya sejak dulu. Fenomena batin yang sering muncul setelah kesadaran ini adalah kelembutan. Orang yang mulai mengenal Allah biasanya lebih mudah berbelas kasih, karena ia melihat semua makhluk berada dalam pelukan yang sama, seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa seluruh ombak setinggi apapun tetap bagian dari satu samudra. Rumi seakan berbisik melalui makna ayat ini, yang kita cari sebenarnya juga sedang mencari kita. Dan ketika pengakuan itu keluar dari kedalaman hati, perjalanan makrifat berubah dari langkah berat menjadi tarikan. Rindu seolah jiwa sedang dituntun pulang ke rumah yang sejak awal tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. QS Al-Araf ayat 122 melengkapi pengakuan iman para penyihir dengan kalimat yang sangat spesifik, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Seolah mereka tidak ingin imannya mengambang. Mereka menunjuk langsung pada sumber kebenaran yang baru saja menyingkapkan diri. Dalam Al-Quran, penyebutan ini adalah tanda bahwa kesadaran mereka telah berubah dari samar menjadi tajam melalui kedalaman rasa Rumi. Ayat ini bisa dibaca sebagai peralihan dari mengenal Tuhan secara umum menuju kedekatan yang personal dan hidup. Tidak lagi Tuhan yang jauh di langit, tetapi Tuhan yang terasa hadir dalam pengalaman batin. Bayangkan seseorang yang lama mendengar tentang laut. Ia tahu namanya, luasnya, bahkan warnanya. Namun ketika akhirnya berdiri di tepi pantai dan kakinya disentuh ombak pengetahuan, berubah menjadi pertemuan. Begitulah marifat bergerak dari konsep ke kehadiran. Hakikat pertama, iman menjadi nyata ketika hati menemukan arah. Dengan menyebut Tuhan Musa dan Harun, mereka meninggalkan semua simbol lama dan memilih kebenaran yang jelas. Dalam perjalanan ruhani, ini adalah momen keberanian batin berpindah dari zona nyaman menuju keaslian. Rumi sering memberi isyarat, lebih baik pincang di jalan yang benar daripada berlari di jalan yang salah. Hakikat kedua, makrifat membuat Tuhan terasa dekat, bukan abstrak. Banyak orang percaya kepada Allah, tetapi masih merasakan jarak.
Ketika hati mulai terbangun, jarak itu mengecil seperti kabut yang perlahan terangkat dari lembah. Tiba-tiba hidup terasa ditemani. Ada paradoks lembut di sini. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa Allah sudah sangat dekat sejak awal. Hakikat ketiga, cinta spiritual selalu mencari bentuk konkret. Mengapa mereka tidak berhenti pada Tuhan semesta alam? Karena cinta ingin mengenali, bukan sekadar mengagumi. Penyebutan itu adalah bahasa rindu seperti seseorang yang tidak puas hanya berkata, "Aku mencintai," tetapi ingin menyebut nama yang dicintai. Dalam Tazkiyatun Nafs, ini tanda hati mulai hidup. Hati yang hidup tidak tahan berada dalam ketidakjelasan. Inti ma'rifat dari ayat ini, perjalanan menuju Allah bukan hanya memperluas keyakinan, tetapi memperdalam hubungan hingga terasa intim dan nyata. Perhatikan perubahan halus ini dalam jiwa. Awalnya Tuhan terasa konsep, lalu menjadi keyakinan, kemudian berubah menjadi kehadiran, dan ketika sudah sampai pada rasa hadir itu, kesendirian mulai kehilangan maknanya. Fenomena batin yang sering muncul adalah ketentraman tanpa alasan, jelas seperti ada jangkar tak terlihat yang menahan hati di tengah gelombang hidup. Rumi pernah menggambarkan pencarian ini seperti tetes air yang takut kehilangan dirinya saat jatuh ke laut, padahal justru di sanalah ia menjadi samudra. Ayat ini berbisik pelan. Marifat bukan membuatmu kehilangan dirimu, ia meluaskan dirimu sampai sadar bahwa seluruh hidup bergerak dalam pelukan Tuhan. Pada titik itu, iman bukan lagi sekadar pernyataan, melainkan cara bernapas. QS Al-Araf ayat 123 memperlihatkan reaksi keras Firaun. Setelah para penyihir beriman, ia menuduh mereka bersekongkol dan mengancam hukuman. Dalam Al-Quran, momen ini seperti hukum abadi perjalanan spiritual. Setiap kebangkitan batin hampir selalu diuji oleh tekanan. Melalui mata cinta Rumi, ayat ini bukan sekadar konflik politik. Ini drama batin antara dua kekuatan dalam diri manusia. Suara kebebasan ruh dan suara ketakutan yang ingin tetap mengendalikan. Firaun di sini dapat dibaca sebagai simbol ego tertinggi. Ia tidak marah karena kehilangan argumen, tetapi karena kehilangan kuasa. Bayangkan, seseorang yang lama hidup dalam sangkar, lalu pintunya terbuka. Anehnya, justru suara dari luar sering berteriak, "Jangan keluar!" Kebebasan selalu terasa mengancam bagi struktur lama. Hakikat pertama, kebenaran sering menuntut keberanian eksistensial. Begitu para penyihir beriman, hidup mereka tidak menjadi lebih mudah, justru lebih berisiko. Ini pelajaran penting. Marifat bukan jalan kenyamanan, tetapi jalan keaslian. Rumi berbisik dalam banyak ajarannya. Mengapa takut kehilangan sesuatu yang memang tidak pernah benar-benar milikmu? Ketika hati memilih Allah, ia diam-diam siap melepaskan sandaran palsu. Hakikat kedua, ego selalu ingin menjadi Tuhan kecil. Firaun tidak tahan melihat manusia bebas dari pengaruhnya. Begitulah, ego bekerja dalam batin kita, ya, ingin tetap menjadi pusat. Namun, cahaya kesadaran memiliki sifat alami. Ia membongkar tirani itu. Ada paradoks menarik. Yang paling menakutkan bagi ego bukan penderitaan, tetapi kehilangan kendali. Hakikat ketiga, cinta kepada Tuhan melahirkan kemerdekaan batin. Para penyihir baru saja menemukan sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Dalam tasawuf, ketika hati disentuh cinta ilahi, ancaman dunia mulai mengecil bukan karena dunia berubah, tetapi karena ukuran jiwa membesar, seperti gunung yang tidak gemetar hanya karena angin lewat. Inti makrifat dari ayat ini, jalan menuju Allah sering mengharuskan kita berani tidak disetujui, berani tidak dipahami, bahkan berani kehilangan citra lama. Tetapi justru disitulah kebebasan lahir. Perjalanan batin biasanya melewati pola halus. Sebelum sadar, kita dikendalikan ketakutan. Saat mulai sadar, kita diuji oleh ketakutan. Setelah matang, ketakutan kehilangan cengkeramannya. Fenomena ruhani yang indah muncul di tahap ini. Hati mulai berdiri pada sesuatu yang tidak bisa diguncang oleh opini manusia. Rumi sering menggambarkan keadaan ini seperti lilin. Untuk memancarkan cahaya, ia harus rela meleleh. Kehilangannya justru menjadi terangnya. Ayat ini seakan membisikkan satu rahasia besar.
Ketika seseorang benar-benar menemukan Tuhan, ia tidak lagi hidup sebagai tawanan dunia, bahkan jika tubuhnya masih berada di tengah badai. Dan pada titik itu, kebebasan bukan soal situasi luar, melainkan keluasan jiwa yang tidak lagi bisa diperintah oleh rasa takut.